minggu kelima ini kita bertemu untuk secara daring membahas tentang pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Nah, sebelumnya kita harus apa aja yang kita pelajari hari ini. Jadi, kita mempelajari dengan tujuan untuk mendefinisikan pasar konsumen dan membangun model sederhana dari perilaku pembelian konsumen, serta menyebutkan 4 faktor utama yang mempengaruhinya, dan juga menyebutkan serta mendefinisikan tipe perilaku keputusan pembelian utama dan juga tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian. Dan terakhir, untuk menggambarkan proses adopsi dan distribusi produk baru. Pasar konsumen Amerika itu terdiri dari hampir 300 juta orang, di mana dari 300 juta orang tersebut mengkonsumsi barang dan jasa senilai lebih dari 12 dolar triliun setiap tahunnya, yang menyebabkan Amerika menjadi pasar konsumen paling atraktif di dunia. Nah, pasar konsumen dunia sendiri itu terdiri dari 6,5 miliar orang lebih, di mana konsumen di seluruh dunia tersebut mempunyai usia, pendapatan, tingkat pendidikan, dan selera yang beragam dan sangat bervariasi. Nah, bagaimana memahami perbedaan ini sehingga mempengaruhi perilaku konsumen, pembelian konsumen, yang merupakan hal yang menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh para pemasar. Apa itu pasar konsumen? Jadi pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Nah, sedangkan menurut salah satu ahli pemasaran, pasar konsumen adalah pasar yang dimana pembelinya adalah individual yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan. Adapun model perilaku konsumen di sini itu konsumen mengambil banyak macam keputusan membeli setiap hari. Nah, kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan membeli konsumen secara amat rinci untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang dibeli konsumen. Nah, di mana mereka membelinya, bagaimana dan berapa banyak mereka membelinya, serta mengapa mereka membeli produk atau produk tersebut. Nah, strategi pemasaran itu bukan hanya disesuaikan dengan konsumen, tapi juga mengubah apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh konsumen tentang diri mereka sendiri dan tentang berbagai macam tawaran pasar, serta tentang situasi yang tepat untuk pembelian dan penggunaan produk. Keputusan konsumen untuk membeli sesuatu yang diinginkan itu tidak dalam satu tempat yang terisolasi dari lingkungan sekitar keinginan membeli mereka. Nah, di sini keinginan membeli mereka dipengaruhi oleh 4 faktor dalam perilaku pembelian, yaitu ada kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi. Nah, budaya sendiri terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Nah, budaya ini itu yaitu seperangkat nilai, persepsi, preferensi yang dianut. Itu menghasilkan namanya subbudaya. Nah, subbudaya itu terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan daerah geografis. Nah, di dalamnya itu terdapat kelas sosial. Nah, kelas sosial itu pembagian kelompok yang relatif permanen dan berjenjang, yaitu menganut minat, nilai, dan perilaku yang sama. Nah, dalam hal ini, faktor budaya mempunyai pengaruh yang luas dan mendalam pada perilaku konsumen, dan merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang paling dasar, karena faktor budaya ini tumbuh dalam suatu masyarakat yang kecil. Adapun beberapa contoh yang dapat kita jabarkan seperti budaya sendiri, contohnya itu seperti pergeseran budaya dalam hal pakaian yang menuju ke informalitas yang menghasilkan peningkatan permintaan pakaian-pakaian santai dan munculnya perusahaan garmen dan UKM di mana-mana. Sedangkan untuk subbudaya sendiri itu contohnya seperti Walmart di Seattle. Nah, di mana orang Asia Amerika mencakup lebih dari 13% populasi itu menyediakan CD dan video. Itu artis Asia, produk kesehatan dan kecantikan yang disukai orang Asia yang bertujuan untuk menjual barang-barang untuk melayani bangsa pasar bangsa Asia. Kelas sosial di sini itu suatu perusahaan membuat berbagai macam desain produk dan variasi dengan harga mahal untuk memenuhi kepuasan orang-orang yang sangat memperhatikan atas selera dan merek.
Contohnya seperti mobil mewah, rumah elit, dan lain sebagainya. Nah, perilaku seseorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, serta peran dan status sosial konsumen. Nah, di sini kelompok kecil itu adalah tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh kelompok kecil. Nah, kelompok kecil ini ada beberapa kelompok lagi. Nah, kelompok yang mempunyai pengaruh langsung dan seseorang yang menjadi anggotanya itu disebut kelompok keanggotaan. Sedangkan beberapa merupakan kelompok primer yang mempunyai interaksi reguler tapi informal, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Nah, selain itu ada juga yang namanya kelompok sekunder, yaitu mempunyai interaksi lebih formal dan kurang reguler. Itu mencakup kelompok keagamaan, asosiasi, profesional, dan serikat kerja. Kelompok acuan juga ada juga yang namanya kelompok acuan. Nah, itu fungsinya sebagai titik perbandingan atau acuan langsung atau tidak langsung dalam membentuk sikap dan tingkah laku seseorang. Contohnya seperti jaringan sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Di sini ada namanya keluarga. Nah, selain keluarga, kelompok juga sangat mempengaruhi tingkat laku pembelian. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Salah satu contoh yang paling dominan adalah keterlibatan suami istri dalam proses pembelian. Nah, contohnya seperti anak-anak itu sangat mempengaruhi keputusan keluarga tentang kemana mereka akan berlibur atau berbelanja. Di mana hasilnya itu menyebabkan banyak pusat perbelanjaan menyediakan wahana bermain untuk anak sehingga mereka bisa berbelanja sekaligus mengajak anak-anaknya berlibur. Nah, yang ketiga itu ada peran dan status. Nah, di sini seseorang ketika dia menjadi anggota kelompok, grup organisasi atau posisinya ditentukan banyak peran dan status seseorang itu sendiri dalam organisasi. Jadi setiap peran itu membuat status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Misalnya, peran manajer masyarakat mempunyai tugas yang lebih tinggi dalam masyarakat dibandingkan peran masyarakat lain pada umumnya. Kalau di sini contohnya itu seperti seorang ibu yang bekerja di sebuah perusahaan sebagai manajer, secara otomatis akan membeli pakaian yang sesuai dengan perannya yang rapi. Maka muncullah yang namanya fashion seragam kerja. Nah, yang ketiga itu ada perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor pribadi. Nah, faktor pribadi atau personal factor di sini terdiri dari gaya hidup, usia dan tahap hidup, dan kepribadian dan konsep diri. Nah, gaya hidup sendiri itu adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatan atau aktivitas, minat atau interest, dan pendapat seseorang atau opinion. Jadi gaya hidup ini menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungan. Nah, sampai itu juga mencerminkan sesuatu di balik kelas sosial seseorang. Contohnya seperti kepribadian. Contoh nyatanya itu dengan adanya gaya hidup glamor, maka muncullah usaha-usaha fashion sekarang ini. Yang kedua itu usia dan tahap hidup. Nah, kalau usia dan tahap hidup itu menentukan selera seseorang terhadap produk atau jasa. Contohnya itu pertumbuhan penduduk, balita naik, maka pemasar banyak yang menjual produk pampers, bedak, dan peralatan lain-lainnya. Jadi setiap orang merubah produk sepanjang hidupnya. Jadi pekerjaan itu mempengaruhi produk yang dibeli. Jadi bisa juga situasi ekonomi juga mempengaruhi pembelian, perilaku pembelian. Jadi yang ketiga itu ada kepribadian dan konsep diri. Nah, kepribadian ini adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten. Nah, yang keempat itu ada psikologi faktor atau faktor psikologi. Jadi proses kunci psikologi gabungan proses psikologi dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembelian. Jadi tugas para pemasar adalah untuk mengerti apa yang dipikirkan konsumen. Jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses psikologi, yaitu ada motivasi, persepsi, terus pembelajaran, keyakinan, terus sikap. Nah, motivasi itu sendiri adalah suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Sedangkan untuk keyakinan yaitu pikiran deskriptif yang dianut seseorang mengenai suatu hal.
Sedang pembelajaran atau pengetahuan yaitu perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman. Sedangkan persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan informasi untuk mencipta gambaran keseluruhan yang berarti. Adapun 4 tipe perilaku pembelian. Jadi menurut gambar ini itu ada konsumen mempunyai perilaku pembelian kompleks ketika mereka sangat terlibat dalam sebuah pembelian dan melihat perbedaan signifikan di antara merek. Di sini contohnya ada beli PC, beli laptop, beli HP. Jadi harganya itu mahal tapi banyak variasi produk dan harus dipelajari. Nah, yang ketiga, perilaku pengurangan disonansi terjadi ketika konsumen sangat terlibat tetapi melihat sedikit perbedaan di antara merek. Contohnya seperti beli karpet. Jadi karpet itu harganya mahal, tapi kisarannya harga itu relatif sama, nggak ada yang beda jauh. Nah, yang ketiga itu perilaku pembelian kebiasaan terjadi dalam kondisi keterlibatan rendah dan sedikit perbedaan merek. Nah, di sini contohnya seperti beli snack. Nah, harganya murah tapi banyak variasi produk dan juga variasi rasa. Nah, dan terakhir, dalam situasi yang mempunyai karakteristik keterlibatan rendah tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan, konsumen terlibat dalam perilaku pembelian mencari keragaman. Contohnya seperti beli produk convenience. Dia harganya murah, tapi karena kebiasaan itu yang dibeli. Jadi ada namanya proses keputusan pembelian. Jadi ketika melakukan pembelian, pembeli melalui proses keputusan yang terdiri dari selama pengenalan kebutuhan, konsumen mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipuaskan oleh sebuah produk atau jasa di pasar. Setelah kebutuhan itu dikenali, konsumen berusaha mencari lebih banyak informasi dan berpindah ke tahap pencarian informasi. Nah, ketika informasi sudah ada di tangan, konsumen dapat melanjutkan usahanya ke evaluasi alternatif, di mana selama tahap ini informasi digunakan untuk mengevaluasi merek dalam sekelompok pilihan, yang kemudian konsumen membuat keputusan pembelian dan benar-benar membeli produk. Nah, pada tahap akhir proses keputusan pembeli sama perilaku pasca pembelian, konsumen mengambil tindakan berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan. Jadi tugas pemasar adalah memahami perilaku pembeli pada masing-masing tahap dan pengaruh yang berlaku. Adapun tahap dan proses adopsi dan difusi. Pada mulanya, konsumen harus menyadari produk baru. Jadi setiap kesadaran itu menumbuhkan namanya minat dan konsumen mencari informasi tentang produk baru. Setelah informasi dikumpulkan, konsumen memasuki tahap evaluasi dan mempertimbangkan untuk membeli produk baru. Nah, berikutnya dalam tahap mencoba, konsumen mencoba produk dalam skala kecil untuk meningkatkan estimasinya terhadap nilai produk. Jika konsumen puas dengan produk, ia memasuki tahap adopsi, memutuskan untuk menggunakan produk baru dengan skala lebih besar dan teratur. Nah, dengan memperhatikan difusi produk baru, konsumen merespon pada tingkat yang berbeda, bergantung pada karakteristik konsumen dan karakteristik produk. Nah, konsumen itu bisa menjadi penemu, yaitu bersedia mencoba ide baru yang berisiko, sedangkan mengadopsi awal seringkali menjadi pemimpin opini komunitas, yaitu menerima ide baru lebih awal tetapi dengan cermat. Mayoritas awal itu jarang menjadi pemimpin, di mana dia memutuskan untuk mencoba ide baru yang dengan banyak pertimbangan dan melakukan pertimbangan itu sebelum kebanyakan orang melakukannya. Sedangkan mayoritas akhir itu mencoba sebuah inovasi hanya setelah kebanyakan orang mengadopsinya. Sedangkan orang yang lambat hanya mengadopsi sebuah inovasi setelah inovasi itu menjadi bagian dari tradisi itu sendiri. Terima kasih dan sekian materi minggu kelima ini. Semoga materi ini dapat memberikan masukan dan juga ilmu baru yang dapat dipelajari. Jika ada pertanyaan atau ada beberapa materi yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan dalam grup, dan saya tutup materi hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.